Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami, dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh-sungguh memperkaya diri kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, gurun adalah tempat yang mengerikan. Panas terik pada siang hari dan dinginnya yang sangat ekstrim pada malam hari. Keadaan itu yang ada di padang gurun. Tumbuhan yang bisa dimakan dan air untuk diminum tidak banyak. Perjalanan melewati padang gurun merupakan perjalanan antara hidup dan mati. Bila tidak sungguh dipersiapkan, baik perbekalan dan rute yang jelas, perjalanan itu menjadi perjalanan yang menakutkan. Hal ini yang dialami oleh umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Perjalanan Yesus menuju ke padang gurun bukan tanpa sebuah tujuan. Dalam keadaan dibimbing oleh Roh Kudus, Yesus memasuki perjalanan ke padang gurun untuk berpuasa. Puasa bukan hanya tidak makan dan minum. Dalam tradisi Yahudi, puasa adalah sebuah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tanda pertobatan akan dosa. Walau Yesus tidak berdosa dan kodratnya adalah Tuhan Allah, ia datang ke padang gurun untuk mendidik tubuh insaninya untuk mendekatkan diri pada Bapaknya. Karena tubuh manusiawi penuh dengan kerapuhan dan mudah digoda oleh si jahat atau setan atau iblis, Yesus mau memasuki padang gurun untuk mengalami, untuk merasakan, berjuang melawan kerapuhan kemanusiaan. Kisah perjalanan Yesus sebenarnya mengajarkan umat Allah untuk belajar mendidik tubuh jasmani kita,
Tubuh ini sangat rentan dengan berbagai godaan. Ia mudah digoda untuk memuaskan nafsu makan, nafsu untuk mendapat kekuasaan, nafsu untuk memiliki barang-barang duniawi, dan lain sebagainya. Terutama di saat manusia memiliki kekayaan dan kekuasaan, tubuh manusia mudah sekali digoda untuk memuaskan nafsu-nafsu duniawinya. Puncak kejayaan manusia membuat manusia sering terjebak pada penyalahgunaan kekayaan dan kekuasaan, seperti Yesus yang dicobai setan untuk menyalahgunakan keilahiannya untuk kebutuhan diri sendiri dan kehormatan. Dan di titik inilah manusia juga mengalami pencobaan yang sama. Pendidikan tubuh menuntun manusia memasuki pendidikan rohani. Roh manusia memerlukan suatu ilahi, yaitu Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus manusia dapat lepas dari godaan setan untuk memuaskan nafsu-nafsu manusiawinya. Dalam kesatuan dengan Allah, kuasa setan tidak akan mampu memisahkan kita lagi. Kita tidak akan mengulangi kesalahan Adam selama kita bersatu dengan yang ilahi. Dan pada zaman ini, orang tidak perlu lagi mendidik rohani dengan pergi ke padang gurun. Kita diminta berani untuk tidak menuruti semua nafsu duniawi dan mendengarkan dorongan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Roh berkata dalam hati nurani kita untuk melakukan yang baik dan menolak yang tidak baik. Di zaman ini semua hal tampaknya indah dan menawan. Tetapi zaman ini dunia sebenarnya merupakan padang gurun yang dipenuhi dengan godaan setan dan kejahatan. Kesatuan kita dengan yang ilahi sedang dipertaruhkan. Apakah kita berani menolak tawaran-tawaran yang menjauhkan diri kita dari Allah? Ataukah kita mengulangi kesalahan yang sama dengan menolak Allah dan menyembah setan agar dapat memperoleh dunia ini? Tidak jarang kita beragama tetapi yang disembah bukanlah Allah tetapi yang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena pikiran kita hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi, bahkan enggan berjumpa dengan Allah dalam doa-doa kita. Ataupun kita sering berdoa tetapi perbuatan kita masih mengumbar, mengejar, mengharapkan dan memimpikan hal-hal duniawi yang hampa dan sementara. Saudara-saudari terkasih, mari kita semua mendidik tubuh kita, jasmani, raga kita, terutama pada masa prapaskah ini. Semoga tumbuh kehidupan rohani yang lebih kuat terhadap godaan setan. Semoga kesempatan ini juga menjadi waktu yang baik bagi diri untuk mendekatkan diri, membangun relasi yang intim dengan Allah dan berbuat kasih kepada sesama. Akhirnya semoga kita mulai berjuang untuk membaharui diri kita dengan pertobatan, berrekonsiliasi, berdamai, dan meninggalkan kebiasaan tubuh yang tidak baik. Ya Allah Bapa, terimalah seluruh usaha dan perjuangan kami untuk membaharui diri kami, untuk mampu bertobat mengatakan tidak kepada godaan-godaan yang selalu kami alami dan kami rasakan. Dan semoga kami dapat menyangkal diri kami dengan berpuasa dan pantang membangun hidup rohani kami dengan lebih baik. Utus Roh Kudus-Mu untuk selalu mendampingi, membimbing, menuntun, menguatkan kami dalam setiap perjuangan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat lewat amal dan kasih kami kepada sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama
dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.